Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, pada tahun 2023 di Jawa Timur dilakukan pembongkaran makam yang sudah dikeramatkan oleh banyak orang. Dan kemudian didapati bahwa kuburan tersebut kosong. Hal yang sama terjadi di daerah Jawa Barat di tahun 2019. Dilakukan pembongkaran makam yang dikeramatkan oleh orang-orang, namun ternyata kuburan tersebut kosong. Dan kalau kita kumpulkan data kasus-kasus seperti ini akan banyak sekali kita temukan. Apalagi kalau kita berbicara tentang batu-batu yang dikeramatkan oleh orang-orang, pohon-pohon besar yang dikeramatkan oleh orang-orang, rumah-rumah angker yang dikeramatkan oleh orang-orang, maka kasusnya akan sangat banyak sekali. Ini menjadi ironi ketika kita berkaca kepada fakta bahwa sebagian besar dari penduduk negeri kita adalah seorang muslim. Dan muslim punya pedoman yaitu Al-Quran. Di mana secara spesifik di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum permasalahan pengkultusan sesuatu. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya perjudian, ansab, dan kemudian mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dari amalan-amalan setan. Maka jauhilah. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ansab. Apa itu ansab? Hadirin sekalian, kata para ulama, kullu manusiba wa yu'badu min dunillahi min syajarin au hajarin au qabrin au ghairi dzalik. Segala sesuatu yang dikeramatkan oleh manusia yang pada akhirnya disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa pohon, baik itu berupa batu, baik itu berupa kubur atau perkara-perkara lainnya. Makanya kata Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, dulu di sekitar Ka'bah ada banyak batu-batu yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik, tempat mereka menyembelih sesembelihan mereka. Maka tahukah hadirin sekalian, ternyata kecenderungan manusia untuk mengkultuskan benda-benda mati bukan hal yang baru. Dan ini terus berulang, bahkan terus tumbuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitabnya, dulu pada zamannya di kota Damaskus, setiap pintu masuk kota ada ansop-ansop. Ada perkara-perkara yang dikeramatkan oleh orang-orang jahil.
di utara ada pohon, di selatan ada batu, di timur ada makam, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita tarik ke belakang sedikit, di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab terjadi demikian. Umar ibn Khattab menerima laporan bahwa sebagian orang ada yang bersafar khusus ke tempat di mana Rasulullah dan para sahabat berbaiat di bawah pohon. Mereka datang ke pohon tersebut, mereka berdoa, mereka sholat. Maka ketika mendengar laporan tersebut, Umar memerintahkan orang untuk menebang pohon tersebut. Maka hadirin sekalian, lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di zaman sekarang, di mana informasi sangat mudah dan potensi kita untuk mengetahui hukum-hukum syar'i itu sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa masih mengakar di sekitar kita pengkultusan terhadap benda-benda mati? Maka khatib akan menyampaikan 3 faktor utamanya yang khatib sarikan dari kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Yang pertama, hadirin sekalian, di antara faktor paling utama adalah minimnya pengetahuan manusia tentang misi diutusnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara misi-misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di surat Al-Maidah ayat 90, bahwa Rasulullah di antaranya adalah memerangi, memberantas segala ritual-ritual pengkultusan-pengkultusan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka terbiasa mengkultuskan batu, mereka terbiasa mengkultuskan pohon, mereka terbiasa mengkultuskan asar-asar orang saleh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada seseorang, Abu Hayyaj, beliau berkata, maukah engkau aku utus untuk sebuah misi di mana misi tersebut pernah diembankan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa misi tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, alla tada'a timthalan ila tamastah wala qabran musyrifan ila sawaitah. Misi yang pernah dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib adalah menghancurkan seluruh berhala yang ditemukan olehnya dan kemudian meratakan kuburan-kuburan yang menggunung. Ini untuk menutup potensi benda-benda tersebut dikeramatkan oleh orang-orang. Dan pernah terjadi juga, hadirin sekalian, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak sekali terjadi futuhat Islamiyah. Dan satu ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari menjadi komandan di dalam futuhat, di salah satu futuhat. Dia melakukan futuhat ke wilayah Persia. Kemudian sampailah ke sebuah daerah. Ke sebuah daerah di wilayah Persia tersebut, maka ditemukan salah satu daerah tersebut punya Baitul Mal, tempat mengumpulkan harta-harta. Dan yang menarik di situ terdapat jenazah di dalamnya. Yang singkat cerita, ternyata jenazah tersebut sudah berusia 300 tahun. Dan tidak ada yang berubah dari jenazah tersebut sedikit pun. Dan ternyata jenazah tersebut adalah jenazah seorang nabi yang bernama Daniel. Dan riwayat disebutkan bahwa ketika orang-orang daerah tersebut terkena paceklik, kekeringan yang panjang, maka mereka akan mengeluarkan jenazah tersebut, diletakkan di lapangan yang luas, maka seketika hujan akan turun. Maka Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Umar ibn Khattab, mengutus utusan, tanyakan kepada Amirul Mukminin apa yang harus kita lakukan dengan jenazah itu. Maka kemudian Umar bin Khattab memberikan solusi. Dia memerintahkan umat Islam, kaum muslimin saat itu, untuk membuat lubang, belasan lubang di siang hari. Belasan lubang di siang hari, kemudian pada malam harinya dikebumikan jenazah tersebut di salah satu lubang, supaya orang-orang tidak tahu, supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar daripada itu.
Maka ini hadirin sekalian, salah satu sikap yang diadopsi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Lalu yang menjadi faktor utama hadirin sekalian, kenapa di zaman kita masih marak sikap mengkultuskan benda-benda mati yang kemudian dirangkum oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kedua adalah tersebarnya hadis-hadis palsu dan hikayat-hikayat tidak benar. Di antara, dan perlu khatib sampaikan hadirin sekalian, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama urusannya dengan ketika kita berdusta selain daripada nama beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka siap-siap tempatnya di neraka jahanam. Maka di antara hadis-hadis palsu yang tersebar, yang menjadi pembenaran dalam hal pengkultusan terhadap benda-benda mati ini, di antaranya adalah perkataan yang berbunyi, "Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur." Kalau kalian terjerat masalah-masalah di dalam kehidupan kalian, maka mintalah solusi kepada para penghuni kubur. Dan ini adalah hadis palsu yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Demikian juga hadis palsu yang tersebar yang menjadi pembenaran terhadap pengkultusan terhadap benda-benda mati ini. Hadis yang berbunyi atau perkataan yang berbunyi, "Idza hassana ahadukum dhannahu bihajarin la yanfa'uhu." Kalau seorang dari kalian berprasangka terhadap sebongkah batu, maka batu itu akan mendatangkan manfaat. Dan ini lagi-lagi juga adalah hadis palsu yang kemudian tersebar di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita mengambil sikap dari perkataan demikian, sementara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengadopsi pemikiran seperti itu. Salah satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berucap kepada Hajar Aswad, batu yang bukan sembarang batu, batu yang datangnya dari surga. Beliau pernah berucap kepada Hajar Aswad, "Laqad alimtu annaka la hajarun." Sungguh saya tahu engkau ini cuma sebongkah batu. La tanfa wa la tadur. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa mendatangkan madarat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kata Umar bin Khattab, seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, aku tidak akan sudi menciummu. Kata Umar bin Khattab. Bahkan untuk pohon yang tadi kita sudah sebutkan di awal, yang punya historis, yang punya sejarah yang sangat agung, dipakai sebagai naungan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam Bai'atur Ridwan, Umar bin Khattab tidak segan-segan untuk menebangnya. Karena apa? Ada potensi fitnah yang akan menjalar dari tempat tersebut. Maka hadirin sekalian, lalu juga yang kemudian menjadi pembenaran adalah hikayat-hikayat yang menyeliputi benda-benda mati tersebut. Sebagian orang ada yang mengatakan dengan hajat, dia punya banyak hajat, kemudian datang ke pohon ini, datang ke batu ini, datang ke kubur ini, dan kemudian mereka berdoa di tempat-tempat tersebut. Kemudian ketika mereka pulang, hajat-hajat mereka terpenuhi. Kemudian misalnya ada orang pernah melihat, ya, ada seorang tua berbaju putih, berambut putih, berjanggut putih, masuk ke dalam sebuah pohon, masuk ke dalam sebuah batu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada hikayat-hikayat yang menghiasi benda-benda mati tersebut, yang sehingga pada akhirnya dijadikan pembenaran oleh orang-orang awam. Lalu perkara ketiga hadirin sekalian, yang menjadi sumber atau menjadi faktor orang-orang mengkultuskan benda-benda mati ini adalah mereka salah menjadikan orang-orang sebagai yang diserahkan permasalahan agama. Orang-orang yang tidak punya kapasitas di dalam ilmu agama, kemudian mereka jadikan rujukan. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak serta-merta mengangkat ilmu dari benak hamba-hambanya begitu saja. Walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan orang-orang berilmunya. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Rasulullah, sampai ketika tidak tersisa satupun orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usa juhalan, maka manusia akan merujuk kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya kapasitas di dalam keilmuan agama. Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu adhallu, maka orang-orang bodoh yang tidak punya kapasitas tersebut ditanyakan oleh orang-orang tentang persoalan agama, maka mereka berfatwa tanpa keilmuan sehingga mereka tersesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Maka hadirin sekalian, kita refleksikan bagaimana sekarang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita satu persatu menua. Sebagian dari mereka yang Allah wafatkan, ini satu perkara menandakan akan berakhirnya satu generasi. Dan problem kita tidak sampai di situ. Bagaimana posisi-posisi ulama-ulama tersebut digantikan oleh puluhan orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam ilmu agama. Orang-orang yang tidak punya background keilmuan, tidak ada sejarah menuntut ilmunya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sungguh benar apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau berbicara kepada generasi tabi'in, antum fi asrin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian berada di satu masa di mana orang-orang alimnya banyak jumlahnya, tetapi orang-orang yang cuman pandai berbicara sedikit jumlahnya. Nanti akan datang satu masa di mana orang-orang yang hanya pandai bicara itu banyak sekali, tetapi orang-orang yang benar-benar alim sedikit jumlahnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Sedikit merangkum apa yang sudah khatib sampaikan hadirin sekalian, di antara faktor-faktor yang banyak menyesatkan atau dijadikan pembenaran oleh orang-orang adalah di antaranya kejahilan, minimnya keilmuan tentang hakikat agama mereka, kemudian tersebarnya hadis-hadis palsu, dan kemudian salah menjadikan orang sebagai rujukan di dalam agama. Maka dari itu nasihat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita perbaiki selalu agama kita, perbaiki keislaman kita. Sungguh Islam ketika didefinisikan oleh para ulama itu sangat agung. Kata para ulama, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam juga adalah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dengan perkara-perkara yang Allah sudah sampaikan kepada kita, dan kita menjauhi apa-apa yang sudah Allah larang. Dan kemudian yang ketiga, al-bara'ah minasyirki wa ahli. Demikian juga Islam adalah kita berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibu da'awati qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli zamanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin wa zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.